Kembali di iNews Jabar, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kami memiliki video tayangan terkait dengan polisi yang masih menunggu hasil otopsi korban. Karena mengingat keterangan dari pelaku ini kerap berubah-ubah. Seperti apa berikut video tayangannya? Polresta Depok hingga kini masih menunggu hasil otopsi jenazah Jamaluddin dari Rumah Sakit Polri. Hasil otopsi inilah yang akan dijadikan landasan motif dan cara pelaku yang menyebabkan tewasnya korban. Petugas juga akan melakukan tes kejiwaan dengan melibatkan psikolog terhadap pelaku karena pelaku kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Seringkali berbalik untuk pernyataannya, sehingga tadi kami sampaikan untuk penyidikan ke depannya kita libatkan juga dengan tim psikologi dan tim laboratorium forensik untuk mengetahui secara pasti kepribadian dan perilaku serta kejiwaan dari tersangka itu sendiri. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang datang ke Mapolresta Depok juga melakukan investigasi perihal motif pelaku sehingga tega melakukan penculikan yang berujung kematian korban. Jamaluddin, bocah berusia 7 tahun warga Beji, dilaporkan hilang pada Sabtu 6 Februari lalu. Ditemukan tewas saat polisi melakukan penggerbekan rumah penculik di Jakarta Timur Minggu pagi. Dari Depok, Yung Rizky, MNC Media, melaporkan. Ya pemirsa, kami masih mengundang Anda bagi Anda yang ingin langsung berinteraksi bersama kami di 022-200-4774. Kembali, Pak Yasmil terlebih dahulu, kalau menanggapi video tayangan ini, pelaku ini tampaknya betul-betul harus ekstra untuk melakukan penyelidikan dari pihak kepolisian. Iya. Tanggapan seperti apa? Saya rasa memang penanganan serius ya dari segi penegakan hukum. Tadi juga Pak Jansen itu bagus ya. Dari segi non hukumnya juga jelas itu apa yang dia inginkan, itu penting. Kemudian Ibu Diana tadi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi. Nah ini yang saya pikir penting ya bagi anak. Soal tadi bagaimana polisi, saya yakin lah polisi akan mampu untuk bisa menangani ini dengan tuntas gitu ya, karena pengakuan dari orangnya sudah ada. Tapi kan dengan dasar polisi tahu dengan jelas bukti-buktinya, nanti jaksa akan lebih bisa lagi menjatuhkan menuntut dengan tuntutan yang tinggi dan sebagainya. Itu penting juga memuaskan rasa keadilan masyarakat. Itu gunanya pemerintah ya, bukan hanya kepastian hukum saja, tapi rasa keadilan masyarakat. Karena bentuk semacam ini kita akan hadapi terus. Nah, yang saya ingin sampaikan juga di dalam konteks tadi proses penyelidikan dan penyidikan ini perlu juga dilihat apakah memang orang itu berbuat sendiri atau memang ada kelompok atau bagaimana. Karena saya sering lihat sebetulnya kejahatan-kejahatan seperti ini juga kejahatan yang dilakukan oleh misalnya oleh kelompok tertentu ya. Di dalam anak jalanan itu sering terjadi ya, anak jalanan yang juga menjadi korban ya, Ibu Diana ya. Banyak anak jalanan yang jadi korban. Itu diambil oleh supirnya ya, kemudian diberikan ke juragannya. Nah ini kan bisa terjadi kayak gini, banyak sekali saya lihat. Tapi begini Pak Yasmil, ini kalau kita bisa runut informasi dari kasus di Beji Depok ini, kan boleh dikatakan orang tua korban mengaku tidak mengenal pelaku. Dan sempat ada saksi mata yang mengetahui bahwa pelaku ini kerap datang ke sekolah korban, kemudian yang dikatakan korban ini sering lewat di depan rumah pelaku, seperti itu. Tanggapannya seperti apa Pak? Iya. Karena seorang pelaku seperti juga pelaku kejahatan lainnya, dia membutuhkan pengamatan terhadap apa yang bisa dia lakukan terhadap korban. Nah, ini yang dia lakukan. Jadi dia mengamati, lalu dia mulai seduction, melakukan pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Mungkin juga kalau ditanyakan kepada korban ya, karena korban sudah meninggal, berapa kali ketemu sama ini? Wah, mungkin lebih dari 1 kali. Mungkin lebih dari 1 kali. Baik, nah, Ibu, disitulah yang saya bilang, dalam konteks ini harus ada penanganan yang berketahuan, nanti membuat pola pencegahannya itu kita tahu gitu. Jadi bukan hanya untuk 1 orang ini, pola pencegahannya nanti kita tahu, oh ya polanya begini, kalau di Indonesia polanya begini, ya kan? Nah ini harus dipegang, dan pola itu nanti
disebarluaskan ke seluruh sekolah dan Baik. sebagainya. Ibu Diana, kalau kita melihat tadi ya pola yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dari laporan yang selama ini pernah didapatkan dari LPA Jabar, kuat kemungkinan motifnya betulkah karena memang kepuasan seksual atau mungkin pedofilia tadi? Ya, sebagian yang lapor ke kami, khusus untuk yang lapor ke kami, motifnya ya seperti itu. Jadi dan memang seperti yang tadi Pak Yasmin sampaikan, mereka melakukan pengamatan gitu terhadap anak. Jadi ada yang orang tuanya kenal, ada yang orang tuanya tidak sama sekali mengenal, tapi anaknya mengenal. Yang namanya anak kan sangat-sangat mudah dibujuk dengan permen saja dia mau, seperti itu. Sehingga hal tersebut harus menjadi pola yang paling utama adalah dibujuk dengan makanan atau uang 2.000 aja dia mau. Jadi saat ini kami melakukan advokasi informasi ke masyarakat terkait dengan bagaimana pengawasan terhadap anak dan juga informasi kepada anak bahwa kalau ada yang ngasih makanan atau uang dari orang yang kamu kenal tapi agak sedikit memaksa untuk kamu melakukan sesuatu, sebaiknya kamu segera bilang mamahmu. Seperti itu. Itu yang coba kita lakukan karena kami melihat yang tadi Pak Yasmil sampaikan, kita harus menemukan polanya seperti apa yang dilakukan oleh para predator anak ini, seperti itu. Bisakah ada kemungkinan kalau kita lihat kasus ini gitu ya, berarti anak ini yang tadi diiming-iming uang, artinya seperti Pak Yasmil katakan juga biasanya itu sudah berkali-kali bertemu gitu ya, artinya mungkin saja apakah bisa bocah ini memang merasa nyaman atau memang takut karena diancam? Rata-rata yang kami lihat memang awalnya para predator anak itu melakukan terlebih dahulu pendekatan-pendekatan yang membuat anak nyaman. Meskipun pada saat dia melakukannya, dia melakukan ancaman-ancaman maupun kekerasan lainnya seperti itu. Tapi diawali dengan memang mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat anak nyaman. Seperti itu. Jadi artinya memang lagi-lagi peran orang tua tadi termasuk dalam komunikasi efektif dalam keluarga seperti itu mungkin? Betul. Terhadap anak? Betul, komunikasi asertif terhadap keluarga harus terus dilakukan. Minimal barangkali dalam sehari orang tua harus bicara dengan anaknya itu dengan istilahnya duduk sama-sama, kemudian mata saling berpandangan itu minimal 30 menit. Tolong simpan handphonenya orang tua maupun anak dalam waktu 30 menit itu. Kemudian rekatkan tali kekeluargaannya, tali komunikasinya, sehingga anak tidak mencari tempat nyaman lain atau tempat mengadu lain. Karena ini juga penting barangkali ya Kang ya, dari kasus-kasus yang masuk ke kami, sebagian besar anak-anak itu takut bicara ke orang tua. Kasus-kasus pelecehan seksual yang masuk ke kami, rata-rata minimal paling cepat anak lapor ke orang tuanya itu 3 hari setelah kejadian. Pada saat kami coba tanya, kenapa kamu nak bicaranya baru sekarang ke mama? Aku takut, bahasanya. Sehingga tugas kita bersama barangkali termasuk para orang tua, bagaimana membuat anak tidak takut untuk curhat ke orang tuanya. Begitu, itu barangkali kan. Pak Yasmil, ini memang kalau kita sudah berbicara masalah keluarga yang begitu luas. Kalau dari kacamata Pak Yasmil sendiri untuk kasus-kasus kriminal penculikan anak seperti ini, memang betulkah karena salah satunya tadi peran keluarga ya, komunikasi. Tapi saya juga katakan peran negara ya, negara itu sangat penting untuk melakukan pencegahan karena keluarga itu berada di dalam satu negara ya. Bagaimana negara memberikan advokasi juga kepada keluarga-keluarga, dan kita tadi dikatakan Ibu Diana itu di urban society, masyarakat perkotaan. Anak-anak yang menjadi korban kan bisa saja di desa-desa. Nah, ya itu kan? yang jadi banyak, jauh lebih banyak anak-anak di desa-desa. Dan jadi mereka juga sulit untuk di bawah gunung es itu ya katakan. Nah, pola budayanya juga anak nggak ngomong segala macam, bertatapan segala macam seperti yang kita, tapi iyalah di desa juga orang seperti itu menyayanginya sama, cuma polanya beda. Nah, itu harus dipelajari oleh negara. Bagaimana pola di sana? Bagaimana cari lurah, RW, RT itu bisa menjadi bagian dari itu. Gimana guru agama, bukan guru agama atau kakak pramuka atau dan sebagainya justru menjadi bagian dari proses itu. Dan ini yang saya rasakan ini kurang gitu. Kalau Pak kita melihat ya, kalau kita lihat sehari-hari
kita bicara ini kan tentang perlakuan yang terjadi di kota. Baik, perlakuan terjadi di kota. Mungkin saja di desa tadi kita katakan itu jauh lebih banyak dan masyarakat pun sulit. Kita lanjutkan perbincangan kita harus nanti Pak dan Ibu kita kembali jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di iNews Jabar.